Salam kepada seluruh rakyat bangsa Papua dan seluruh masyarakat internasional yang kami hormati dan yang kami banggakan. Syukur bagimu Tuhan, hai Tonaku Papua. Podcast of OPM atau Suara Papua Merdeka edisi 14 Februari 2023. Bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebagai penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting menyangkut perang militer TPNPB OPM dan penyanderaan sebagai taktik militer yang dilakukan oleh sayap militer kami, Organisasi Papua Merdeka, pimpinan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, Komandan Operasi Pemne Kogoya di Kodam 3 Duga Maderakma. Ada hal penting yang patut diperhatikan dan merupakan permohonan penting kami oleh organisasi Papua Merdeka ketika mengamati interaksi dari proses penyanderaan dan juga reaksi daripada pemerintah Indonesia dalam operasi militer yang ini merupakan hari ketiga yang dilakukan oleh militer Indonesia di Paro Duga Maderakma. Yang pertama di sini adalah sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap perjuangan bangsa Papua secara konsisten selama 60 tahun perjuangan bangsa, dan sebagai bangsa yang mengenal Tuhan, sebagai bangsa yang bermartabat, yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Kami dengan penuh rasa hormat meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat Papua dan juga kepada masyarakat internasional dan seluruh manusia yang ada di planet ini yang memiliki keyakinan dan beban moral terhadap perjuangan bangsa Papua. Kami dari organisasi OPM secara resmi meminta dukungan doa Anda. Di mana Anda berada sebagai manusia yang memiliki moral obligation terhadap perjuangan bangsa Papua, kami meminta dukungan doa Anda untuk bagaimana bisa menyadarkan pemerintah kolonial Indonesia untuk menghormati hak rakyat Papua dari perjuangan militer TPNPB terhadap penyanderaan dan perang gerilya, dan juga termasuk kerja-kerja organisasi Papua Merdeka dan dari korps diplomat kita untuk mewujudkan impian dan cita-cita luhur bangsa Papua. Hal yang kedua adalah kami meminta kepada badan-badan kemanusiaan, yaitu LSM lokal, LSM nasional, bahkan juga LSM internasional yang hendak turun di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua, yaitu kami meminta untuk Anda dapat mengimplementasikan independensi, yaitu berdiri sebagai sebuah organisasi yang murni memproteksi hak hidup daripada masyarakat sipil di wilayah-wilayah konflik. Kami meminta kepada Anda, LSM termasuk non-government organization di Papua, nasional dan juga internasional, untuk tidak memiliki sebuah hubungan dengan militer kolonial Indonesia di dalam praktek operasi di lapangan, entah memberikan informasi intelijen yang tujuannya untuk mencoba menargetkan orientasi militer pasukan kami TPNPB OPM di wilayah-wilayah konflik dan khususnya di Duga Maderakma, distrik Paro. Karena ketika Anda melakukan deal yang secara rahasia untuk memberikan menyukseskan operasi militer kolonial Indonesia, dan konsekuensi akan sangat berat bagi pribadi Anda dan juga organisasi Anda. Mengapa kami menyampaikan itu? Karena organisasi Papua Merdeka memiliki pengalaman yang sangat akurat, di mana ketika keterlibatan Palang Merah Internasional dan juga keterlibatan Prabowo sendiri sebagai pasukan yang pimpin operasi saat penyanderaan 1995 yang kami lakukan saat itu, bahwa
Palang Merah Internasional, bendera Palang Merah Internasional dipakai oleh Kopassus dalam operasi dan di mana terjadi pembantaian terhadap masyarakat sipil, dan bagaimana Palang Merah Internasional sebagai organisasi NGOs internasional yang memiliki kredibilitas tinggi dan independensi dipakai oleh Kopassus dalam taktik militer untuk menyerang TPNPB OPM saat itu. Dan kami yakin bahwa kami memiliki pengalaman bahwa Indonesia mencoba penetrate dan juga infiltrate di badan-badan LSM, termasuk gereja, termasuk LSM Papua, LSM lokal, untuk menggali informasi dan memanfaatkan data-data dan mencoba penetrate untuk menargetkan kami TPNPB, dan itu sudah cara lama. Kami sudah mengerti cara-cara operasi intelijen, cara-cara propaganda intelijen, penipuan intelijen oleh BIN, dan juga BAIS dan BAKIN oleh TNI Polri. Itu kami sudah tahu, dan kami yakin dalam generasi kami yang kami sudah memiliki pengalaman yang begitu banyak dan juga kecerdasan dan hikmat, Anda tidak akan pernah menipu kami lagi dengan hal-hal yang sama. Maka itu kami tegaskan di sini untuk gereja dapat memproteksi umatnya, LSM dapat bekerja sesuai dengan kode etik Anda untuk memproteksi masyarakat sipil, kehidupan rakyat sipil. Berbicara soal TPN dan TNI, kami melakukan perang gerilya dan juga taktik penyanderaan ini sudah kami sampaikan bahwa itu sah berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71, yaitu konstitusi yang sedang dijalankan, yang sedang diamandemenkan, implementasikan oleh TPNPB di lapangan untuk merebut kembali kedaulatan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional. Dan konstitusi itu melegalkan bahwa penyanderahan dan perang gerilya TPNPB adalah sah di mata kebenaran Konstitusi 1 Juli, di mata hukum revolusi, dan juga hal itu menjadi jaminan dan ukuran berdasarkan hukum perang internasional. Dan hukum perang internasional menjamin bahwa taktik penyanderahan adalah hak daripada TPNPB untuk harus melakukan itu. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah New Zealand yang sudah memberikan update melalui diplomat kami bahwa sudah ada komunikasi diplomat New Zealand mulai menuju ke Timika yang tiba pada kemarin dan melakukan komunikasi dengan petinggi-petinggi kolonial TNI. Dan itu baik, dan kami meminta kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa melakukan negosiasi terhadap OPM dengan badan diplomat OPM yang saat ini sedang bekerja, yaitu Tuan Amatus Dow dan juga Tuan Lewis Pry yang saat ini sedang berdiri sebagai diplomat OPM resmi di internasional yang base-nya di Australia, dan itu harus dijumpai oleh pemerintah New Zealand. Baik, hal yang berikut adalah kami meminta kepada militer kolonial Indonesia dan pemerintah Joko Widodo dan kabinet Anda, termasuk DPR RI, bahwa untuk mencari solusi pengembalian penyanderahan kami terhadap Philip Mark, pilot asal New Zealand, itu konteksnya sangat jelas. Mengapa kami melakukan penyanderahan? Mengapa TPNPB militer di bawah komando Brigadir Jenderal Egyanus Koga yang melakukan penyanderahan itu? Pesannya sudah disampaikan kepada internasional bahwa kami meminta untuk pemerintah kolonial Indonesia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua atas dasar perspektif sejarah dan kebenaran. Kami menyadari, kami tahu, dan sejarah mencatat itu secara sah bahwa aneksasi Indonesia di tanah Papua pada 1 Mei 63 atas dasar New York Agreement dan juga pelaksanaan PPRA 69 itu semua tidak demokratis. Maka itu untuk menyelesaikan konflik di atas tanah Papua yang cukup panjang, yang kini memasuki 50 tahun lebih sejak 1 Mei 63 sampai dengan 2023, ini mesti Indonesia membuka diri
berbicara dengan OPM sebagai aktor utama perjuangan bangsa Papua yang telah eksis selama 60 tahun di tingkat internasional. Mengapa kami meminta Jokowi harus keluar, pemerintah Indonesia harus keluar ke tingkat internasional? Karena masalah Papua adalah masalah internasional yang belum pernah diselesaikan. New York Agreement dilakukan 15 Agustus 1962 di New York tanpa melibatkan orang Papua. Kontrak karya Freeport 7 April 1967 dilakukan tanpa melibatkan orang Papua. PPRA 69 dilakukan tidak demokratis, di mana tidak mengambil seluruh suara orang Papua, itu juga tidak melibatkan orang Papua dalam proses implementasi undang-undang itu. Maka itu diplomat kami OPM di internasional pada 1969 telah menolak resolusi yang hendak mau diloloskan saat itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diplomat kami, diplomat OPM telah berhasil menolak hasil PPRA 69 sehingga hanya di take note saja. Oleh sebab itu semua proses yang ilegal yang terjadi dalam konteks internasional yang melibatkan unsur-unsur internasional termasuk UNTEA, termasuk semua proses-proses yang terjadi di internasional itu harus dilibatkan untuk menyelesaikan konflik perjuangan bangsa Papua saat ini. Kami yakin dan sangat yakin bahwa Indonesia sendiri tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah Papua di Papua atau di internasional atau di nasional, di tingkatan nasional. Itu terbukti bahwa belum pernah Jokowi dan juga belum pernah Komnas HAM RI atau segala elemen-elemen yang ada di dalam pemerintah kolonial Indonesia menyelesaikan satu akar masalah di Papua Barat. Maka itu sudah 60 tahun kami organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak yakin bahwa Indonesia mampu menyelesaikan masalah di Papua Barat atau di Indonesia atau tingkatan nasional dengan menggunakan semua undang-undang 1945 atau undang-undang apapun yang menjadi framework daripada undang-undang pemerintah Indonesia. Kami tidak yakin Indonesia akan menyelesaikan masalah Papua Barat. Maka itu kami meminta keterlibatan internasional sebagai solusi demokratik untuk menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di Papua Barat. Dan untuk menyukseskan ini kami meminta kepada semua organisasi-organisasi lain, entah itu organisasi gadungan yang dibentuk oleh Indonesia dengan nama apapun, dengan nama-nama grup-grup apapun, bahwa jangan pernah mengganggu tuntutan yang sedang dijalankan, yang sedang dilakukan oleh militer TPNPB di lapangan dan juga oleh diplomat OPM dan juga oleh OPM sebagai penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua. Kami tahu apa yang kami lakukan. Kami tahu apa yang sedang militer kami lakukan. Kami tahu apa yang diplomat kami sedang lakukan. Untuk itu kepada Anda yang menamakan diri dengan level apapun, dari akademisi kah, atas nama tokoh adat kah, tokoh mahasiswa kah, tokoh gereja kah, ini tidak memiliki hak untuk berbicara sedikit pun terhadap perang yang sedang dilakukan oleh militer kami dan semua tuntutan yang sedang kami lakukan. Kami telah memiliki kemampuan, kami memiliki hikmat, kami tahu apa yang sedang kami kerjakan. Untuk itu kami minta dengan penuh hormat kepada organisasi-organisasi perjuangan yang lain dapat menghormati ini dan mendukung organisasi Papua Merdeka yang sedang memimpin perjuangan bangsa ini dari dulu. Mungkin itu hal-hal penting yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa penyanderaan dan perang TPNPB adalah sah berdasarkan Konstitusi Juli 71 berdasarkan hukum perang internasional. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Jangan percaya dengan semua propaganda, video-video yang dikeluarkan oleh BIN kolonial NKRI bahwa ada joint operasi militer antara Indonesia dengan Amerika atau Indonesia dengan Australia akan melakukan operasi dan segala macam. Ini semua penipuan. Negara di seluruh dunia, negara-negara yang terdaftar di PBB memiliki aturan. Tidak akan pernah terjadi joint operasi militer sembarangan, dan jangan percaya propaganda video-video yang dikeluarkan oleh BIN kolonial NKRI.
Tetap konsisten berdoa kepada Tuhan. Perjuangan kami adalah perjuangan atas dasar kebenaran. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang dapat membatasi hak kami untuk menentukan nasib kami. Tuhan memberikan tanah kami, Tuhan memberikan rakyat ini, Tuhan memberikan semua kekayaan alam di atas tanah Papua untuk kita, untuk rakyat Papua, untuk OPM TPNPB berdiri sebagai tuan di atas negeri ini dan memberkati bangsa-bangsa lain. Kami yakin bahwa saat ini adalah waktu Tuhan untuk memimpin setiap anak-anak negeri yang berjuang berdasarkan kebenaran dan hikmat Tuhan. Bersama kebenaran sejarah Sang Bintang Kejora, kami, Ketua Organisasi Papua Merdeka dan penanggung jawab politik perjuangan bangsa Papua, Jeffrey Bomana.